Selamat siang teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang materi yang baru yaitu mengenai bisnis plan atau perencanaan usaha. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya Tika Hanbarni, Diana Puspitasari, Laurencia Nindi, dan Rea Ginting. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian, tujuan, dan manfaat bisnis plan. Yang kedua yaitu langkah-langkah membuat bisnis plan. Yang ketiga, kerangka rencana usaha. Dan yang terakhir, bentuk formal bisnis plan dan contohnya. Langsung saja kita melangkah ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Rea Ginting. Oke, untuk materi yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian, tujuan, dan manfaat dari bisnis plan. Yang pertama mengenai pengertian. Bisnis plan atau perencanaan bisnis merupakan pernyataan formal yang berisi tujuan berdirinya sebuah bisnis. Alasan mengapa pendiri bisnis tersebut yakin tujuan tersebut bisa dicapai dan juga strategi atau rencana apa yang akan dijalankan guna mencapai tujuan tersebut. Rencana bisnis juga bisa mengandung informasi mengenai latar belakang organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk memenuhi tujuan itu. Agar perusahaan berjalan pada jalan yang benar, maka seorang wirausaha harus menyusun bisnis plan. Bisnis plan merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Bisnis plan, sebuah selling document yang mengungkapkan daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada penyandang dana potensial. Rich Peters memberikan definisi bahwa bisnis plan merupakan dokumen yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Isi dari bisnis plan sering berupa perencanaan menyangkut pemasaran, permodalan, manufaktur, dan sumber daya manusia. Bisnis plan dibuat dalam bentuk jangka pendek maupun jangka panjang, yang pertama kali diikuti untuk 3 tahun berjalan. Bisnis plan merupakan rencana perjalanan yang akan diikuti oleh wirausaha. Bisnis plan seakan-akan menjawab pertanyaan, where am I now? Where am I going? How will I get there? Selanjutnya yaitu tujuan bisnis plan. Adapun tujuan dibuatnya rencana bisnis yaitu yang pertama, membantu pemilik usaha. Apa yang dibantu melalui rencana usaha ini adalah agar pengusaha dengan perusahaannya dapat selalu kreatif dan juga fokus terhadap tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu tujuan tersebut bisa seperti apa tujuan Anda membuka suatu peluang usaha. Apakah bertujuan untuk menjadi pemilik pasar suatu produk di daerah Anda atau lainnya? Yang kedua, manajemen yang sehat. Membuat bisnis plan akan membuat manajemen perusahaan Anda menjadi lebih sehat. Karena seperti yang ada pada poin pertama yaitu membuat perusahaan mengerti apa yang mereka lakukan karena mereka mengetahui tujuan perusahaan. Dengan demikian, manajemen perusahaan dapat mengalir dengan sehat. Salah satu manfaatnya adalah Anda bisa menarik pemodal untuk menyuntikkan modal usaha pada perusahaan Anda. Yang ketiga, mempermudah pencapaian tujuan atau target. Selanjutnya, yang membuat bisnis plan itu penting adalah karena tujuan dari bisnis plan ini untuk mempermudah perusahaan dalam mencapai tujuan atau target, baik target jarak pendek, menengah, hingga jangka panjang. Dalam rencana bisnis tersebut, diatur sesuai dengan jarak target tiap waktunya. Yang keempat, mempermudah pengawasan. Tujuan lain dari dibuatnya bisnis plan adalah untuk mempermudah pengawasan dari pencapaian tujuan atau target. Seperti yang ada pada poin ketiga, rencana bisnis ini pastinya memiliki penilaian tentang ketercapaian target. Oleh karena itulah, rencana bisnis atau bisnis plan sangat dibutuhkan layaknya nahkoda kapal yang menggunakan peta untuk mengarungi samudera. Itulah fungsi dari rencana bisnis itu sendiri. Selanjutnya, manfaat dari bisnis plan. Berikut adalah manfaat bisnis plan yang perlu diketahui bagi wirausaha. Yang pertama, untuk mengawali sebuah bisnis atau usaha. Bisnis plan berfungsi untuk merancang strategi dan rencana awal bisnis.
sebuah bisnis akan sangat sulit berkembang apabila dijalankan tanpa rencana ataupun rancangan bisnis. Untuk itu, sangatlah penting bagi seorang wirausaha untuk menyusun sebuah rencana bisnis agar bisnis yang ditekuni lebih terarah dan terorientasi dengan benar dan juga dapat mencapai kesuksesan. Yang kedua, untuk mencari sumber dana. Rencana bisnis yang telah disusun bermanfaat untuk mendatangkan pihak ketiga seperti investor, bank, atau yang lainnya yang akan membantu bisnis yang dijalankan. Artinya, rencana bisnis yang sudah dibuat dapat menjadi semacam proposal atau pelengkap proposal yang akan membantu mendapatkan modal Anda. Ketiga, membuat bisnis lebih fokus dan terarah. Seorang pembisnis perlu menyusun sebuah bisnis plan atau rencana dan rancangan bisnis agar nantinya bisnis yang akan dijalankan lebih fokus dan terarah dalam menentukan jenis bisnis, modal, strategi bisnis, serta jenis pemasaran yang akan digunakan. Yang keempat, memprediksi masa depan. Business plan juga dapat digunakan untuk memprediksi masa depan. Masa depan bisnis yang akan dijalankan, sebab saat menyusun rencana bisnis, maka akan terlihat gambaran jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang bagi bisnis yang akan dijalankan. Kelima, untuk menaikkan level bisnis. Business plan juga dapat menaikkan level bisnis yang sedang dijalankan. Rencana dan rancangan bisnis yang telah disusun dengan baik akan membuat gairah tersendiri bagi pembisnis untuk menjalankan usaha mereka. Selanjutnya, materi mengenai langkah-langkah membuat business plan yang akan dijelaskan oleh Tika. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat business plan. Untuk membuat business plan yang bermanfaat, hal pertama yang harus diperhatikan yaitu melakukan riset. Riset di sini sangat penting karena membuat kita menjadi lebih paham mengenai seluk-beluk bisnis yang akan kita jalani. Hal-hal yang dicari tahu lewat riset yaitu mengenai produk yang akan ditawarkan, kompetitor bisnis, dan calon konsumen produk. Dengan melakukan riset, kita menjadi tahu kebutuhan pasar dan juga pengembangan produk baru sesuai kebutuhan pasar. Selain itu, jika suatu saat terjadi kesulitan, kita dapat menanganinya dengan cepat karena sudah paham mengenai seluk-beluk bisnis yang kita jalankan. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan bisnis. Hal ini penting sehingga kita paham apa yang kita harapkan dari bisnis tersebut dan tetap berjalan sesuai arah. Dengan tujuan yang jelas, kita dapat mengambil berbagai macam keputusan berdasarkan hal yang ingin dicapai nantinya. Selanjutnya yaitu membuat company profile atau profil perusahaan. Fungsi company profile di sini ialah untuk memberikan gambaran umum mengenai perusahaan. Isinya bisa mencakup sejarah berdirinya perusahaan, visi misi, jenis produk yang ditawarkan, dan juga keunggulan perusahaan. Umumnya, company profile berbentuk fisik, bisa berbentuk katalog atau brosur, namun tidak menutup kemungkinan untuk membuat company profile dalam bentuk digital. Nah, company profile yang dibuat menarik bisa memperkuat branding perusahaan karena terdapat penjelasan mengenai keunggulan perusahaan dan juga sebagai alat pemasaran untuk menarik konsumen. Yang terakhir adalah membuat strategi marketing, yakni upaya memasarkan suatu produk dengan menggunakan pola rencana tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Ketika kita sudah menentukan produk yang akan ditawarkan, langkah selanjutnya yaitu mengetahui penawaran apa yang bisa kita berikan yang tentunya berbeda dari kompetitor, sehingga konsumen mau memilih produk yang kita tawarkan. Nah, untuk mempromosikan produk, ada beberapa strategi yang bisa digunakan, seperti mengadakan partnership atau bekerja sama dengan influencer. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka rencana usaha. Kerangka bisnis plan atau kerangka rencana usaha inilah yang nantinya menentukan seberapa akurat serta bagaimana prospek dari ide usaha yang kita tawarkan. Analisa terhadap kompetitor serta pangsa pasar juga akan sangat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan usaha yang kita geluti. Nah, berikut contoh kerangka rencana usaha yang baik. Yang pertama yakni nama perusahaan, yang kedua lokasi, yang ketiga komoditi yang akan diusahakan, yang keempat pasar yang akan dimasuki, yang kelima partner yang akan diajak kerjasama,
Dan yang terakhir, personil atau karyawan. Sekarang masuk ke kerangka rencana usaha yang pertama, yakni nama perusahaan. Nama perusahaan sangat penting karena dapat memberikan pengaruh jangka panjang. Nama perusahaan dapat disesuaikan dengan kondisi yang sedang tren masa kini. Nah, di sini ada ciri-ciri merek yang baik, yakni pendek, sederhana, mudah dieja, mudah diingat, enak dibaca, dan tentunya tidak ketinggalan zaman. Dan yang terakhir, nama perusahaan ada hubungan dengan barang dagangannya. Misal nih, perusahaan fashion Joglo, Jogja Lombok. Kerangka rencana usaha yang kedua yakni lokasi. Yang pertama, lokasi, ada lokasi perusahaan, ada lokasi pertokoan, dan ada lokasi pabrik atau industri. Di sini, untuk memilih lokasi pertokoan, harus diingat bahwa konsumen umumnya tertarik untuk belanja ke toko atau lokasi yang punya banyak jenis dan persediaan barang dagangan dengan memiliki reputasi sebagai lokasi yang memiliki barang bermutu dengan harga bersaing. Nah, letak toko akan terakumulasi pada daerah terminal bis, pusat perbelanjaan di sekitar alun-alun, dan sebagainya. Kalau lokasi pabrik atau industri, ada beberapa yang perlu diperhatikan untuk menetapkan lokasi pabrik atau industri. Yang pertama, dekat dengan sumber material, dekat dengan pasar, mudah fasilitas transportasi, mudah memperoleh bahan bakar, mudah memperoleh air, dan yang terakhir, sikap pemerintah dan masyarakat setempat positif. Nah, yang ketiga, komoditi yang akan diusahakan. Mengenal komoditi yang akan diusahakan banyak bergantung pada pemilik usaha. Pelaku usaha menentukan jenis komoditi yang akan diusahakan. Bisa saja disebabkan karena dia memiliki relasi dengan orang lain. Misal nih, seorang pengusaha agen laptop membuka usaha tersebut disebabkan dia memiliki relasi atau kenalan dengan stokis atau distributor besar di kota besar, sehingga dia memiliki kemudahan untuk menerima dan disuplai barangnya. Nah, kerangka rencana usaha yang keempat yakni pasar yang akan dimasuki. Sebuah perusahaan yang akan memasuki pasar akan menempatkan perusahaannya sebagai pemimpin pasar, penantang pasar, pengikut pasar, atau bahkan perelung pasar. Nah, yang kelima yakni partner yang akan diajak kerjasama. Jadi, ada dua macam partnership, yaitu yang pertama general partnership, yang kedua limited partnership. Nah, yang keenam personil atau karyawan. Memilih karyawan yang dapat dipercaya ternyata tidak mudah, sebab ini menyangkut karakter atau kepribadian seseorang, terutama yang terkait dengan kejujuran, kedisiplinan kerja, maupun tanggung jawab terhadap pekerjaan. Dalam praktik perusahaan, banyak orang mengandalkan atau menggunakan keluarga sebagai karyawan dengan alasan efisiensi biaya produksi, tetapi tanpa mempertimbangkan keahlian dan karakteristik karyawan tersebut, sehingga sebagai taruhannya adalah perusahaan sering mengalami kegagalan usaha. Nah, oleh karena itu, keputusan perusahaan dalam menentukan karyawan yang akan dipekerjakan harus didasarkan pada keahlian karyawan tersebut dan memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaannya. Selain itu, karyawan juga perlu diawasi dalam bekerja baik secara langsung dengan menggunakan instrumen pengawasan yang tidak diketahui oleh karyawan. Jadi, cara ini dianggap lebih strategis karena karyawan tidak merasa curiga dengan pengawasan kita. Oke, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Lala. Selanjutnya adalah bentuk formal dari bisnis plan atau rencana usaha. Sebenarnya tidak ada aturan baku dalam bentuk bisnis plan, akan tetapi pada umumnya, bisnis plan memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah halaman depan. Di halaman ini dicantumkan nama dan alamat perusahaan, nama orang yang bertanggung jawab yang bisa dihubungi setiap saat dilengkapi dengan nomor telepon. Dan yang kedua adalah daftar isi. Di bagian ini berisi daftar kegiatan atau usaha perusahaan yang harus diisi lengkap dengan nomor halamannya. Yang ketiga adalah rangkuman eksekutif.
Apa itu rangkuman eksekutif? Rangkuman ini sangat penting karena pembaca ingin melihat secara cepat apa isi dari keseluruhan bisnis plan tersebut. Rangkuman eksekutif merupakan inti dari perencanaan yang sangat menarik perhatian pembaca. Dan kemudian yang keempat adalah penjelasan tentang perusahaan. Di sini diungkapkan strategi perusahaan dan tim manajemen yang mengelola perusahaan tersebut. Kelima, pemasaran. Di sini diungkapkan pasar yang akan dituju, berapa besar potensi pasar, dan berbagai strategi serta ramalan tentang target konsumen di masa yang akan datang. Yang keenam, barang dan jasa yang dihasilkan. Di sini diungkapkan mengenai kualitas, kuantitas, kegunaan, dan keistimewaan barang dan jasa yang ditawarkan. Yang ketujuh, usaha meningkatkan penjualan. Di sini dijelaskan tentang berbagai teknik promosi yang akan digunakan, tenaga penjual yang akan digunakan, atau perwakilan-perwakilan penjual yang akan diangkat di berbagai daerah. Kedelapan adalah permodalan. Di sini diungkapkan rencana permodalan dan proyeksi permodalan neraca, pendahuluan, aliran kas, dan pendapatan. Yang kesembilan adalah appendix atau lampiran. Di sini dilampirkan berbagai keterangan yang diperlukan untuk melengkapi bisnis plan. Misalnya, akte pendirian, SIUP, sertifikat tanah, dan surat-surat lainnya. Berikut ini adalah contoh bisnis plan yang kami ambil dari His Rich Peter. Kalian bisa melihatnya pada Google Classroom yang telah kami lampirkan bersama dengan video ini. Yang pertama adalah pendahuluan. Di dalam bab pendahuluan, berisi nama dan alamat perusahaan, nama dan alamat pemilik, nama dan alamat penanggung jawab yang bisa dihubungi setiap waktu, dan terakhir adalah informasi tentang bisnis yang dijalankan. Bab yang kedua adalah rangkuman eksekutif. Seperti yang sudah dijelaskan, rangkuman eksekutif berisi penjelasan secara komplit tentang bisnis plan atau tentang rencana usaha. Bab yang ketiga adalah analisa industri. Yang pertama adalah perspektif masa depan industri. Kedua, analisa persaingan. Ketiga, segmentasi pasar yang akan dimasuki. Dan yang keempat, ramalan-ramalan tentang produk yang dihasilkan. Bab keempat yaitu deskripsi tentang usaha. Yang pertama yaitu produk yang dihasilkan, jasa pelayanan, ruang lingkup bisnis, personalia dan perlengkapan kantor, latar belakang identitas pengusaha. Bab yang kelima adalah rencana produksi. Rencana produksi berisi yang pertama proses fabrikasi, keadaan gedung dan perlengkapannya, selanjutnya keadaan mesin dan perlengkapannya, dan yang terakhir adalah sumber-sumber bahan baku. Bab yang keenam, rencana pemasaran. Rencana pemasaran berisi tentang penetapan harga, pelaksanaan distribusi, promosi yang akan dilakukan, dan pengembangan produk. Bab ketujuh, perencanaan organisasi. Yang pertama, bentuk kepemilikan dan struktur organisasi, informasi tentang partner, uraian tentang kekuasaan, latar belakang anggota tim manajemen, dan yang terakhir adalah peranan dan tanggung jawab personalia dalam organisasi. Bab yang ke-8 yaitu resiko. Dalam resiko ini berisi tentang evaluasi tentang kelemahan bisnis, dan yang kedua adalah gambaran teknologi. Bab ke-9 yaitu perencanaan permodalan. Neraca permulaan perusahaan, proyeksi aliran kas, analisa titik, impas, sumber-sumber permodalan. Dan yang terakhir adalah lampiran. Pada lampiran ini berisi yang pertama surat-surat, data penelitian pasar,
surat kontrak dan dokumen perjanjian lainnya, serta yang terakhir adalah daftar harga dari pemasok barang. Baiklah, itu tadi merupakan penjelasan dari kelompok 4 mengenai bisnis plan atau rencana usaha yang sangat penting bagi seorang pengusaha dalam memulai bisnisnya. Oke, apabila kalian memiliki pertanyaan, komentar, ataupun sanggahan, kalian bisa menuliskan di kolom komentar pada Google Classroom. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.